It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bagian utara Makam Syekh Sentono Dowo akan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Al-Qoswatu Taufik, yaitu mencari biografi, prasasti ataupun sejarah yang berkaitan dengan Syekh Sentono. Secara singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita masalah Sentono itu hanya yang saya tahu. Jadi dulu itu tahun 2004 mulai pembicaraan makam Sentono. Kalau dijuluki Sentono Dowo saya juga kurang tahu, soalnya dulu para kiai itu cuma juluki Sentono. Jadi mulai tahun 2004 itu sama teman-teman itu dipugar karena menghormati perjuangan beliau. Karena agak makannya dulu itu Sentono, antrennya atau abdinya saya sebagai seperti itu. Nah, teman-teman juga sama saya itu memugar beliau, maka beliau karena menghormati perjuangan. Entah perjuangannya apa, saya juga nggak tahu karena sudah beda waktu zaman. Setelah dibugar, dibersihkan, akhirnya ditata, dibangun seperti makam layaknya seorang alim ulama seperti itu. Di zaman Badrul Ngalim, Badruluddin itu saya juga kurang tahu. Soalnya dulu kalau saya ikutnya para kiai aja, kiai alim, namanya Mbah Tim, Mbah Yai Naim, Mbah Yai Salamun, Mbah Yai Sepuh. Dan itu cuma di namanya Sentono. Seperti itu. Sentono itu abdinya, katanya abdinya saya sebagai. Jadi soalnya makam Sentono itu pastinya banyak. Itu yang saya tahu sampai saya di situ sekitar 2 tahun sama teman-teman. Jadi mulai pembangunan, mulai pembuatan penataan jalan. Soalnya dulu jalannya sulit, lewatnya galengan, sawah masih rumput. Jadi sebelum dibugar itu masih banyak rumput-rumput di makam. Masih kanan kiri masih tanaman padi. Setelah makam, terus akhirnya di penataan jalan bisa untuk dilewati, akhirnya mencari bahan baku pembangunan makam buat pengizingan. Sampai setelah pengizingan selesai, kita buat musola dulu. Sekarang ada atau pasras tempat yang makam 2 itu ada musola kecil. Dari situlah perjalanannya saya sama teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu seorang makam wali itu, kalau saya sama teman-teman nggak pernah mencari ini silsilahnya dari sana ini namanya ini, nggak pernah, karena kita semua hanya menghormati perjuangan beliau. Siap. Menghormati perjuangan beliau itu, perjuangannya entah apa juga nggak tahu, soalnya beda umurnya, zamannya dah tahu. Ya alhamdulillah dengan mulai 2004 itu dibugar sampai
penataan segitu banyak, alhamdulillah lah kepedulian masyarakat, lingkungan, sampai pemerintah akhirnya bisa membangun sampai sebagus itu. Alhamdulillah banyak peziarah dari mana-mana juga datang untuk mendoakan beliau. Kalau diarani karomah ya orang yang datang kayak sampai ke sana itu berarti karomahnya beliau. Bukan karomahnya itu ada jimat begini ada ini, bukan. Karomahnya seorang alim ulama yang orang-orang datang ke situ, itulah karomahnya. Orang alim ulama seperti itu. Makanya kalau cerita masalah Sentono itu versinya banyak. Nanti setelah saya beda. Karena orang ini dari sila ini, turunan ini, saya nggak pernah ada orang. Makanya sudah saya sendiri banyak makam-makam yang saya punya, termasuk di Blitar sebelah barat. Makamnya Mbak Jana Mustafa, gurunya Mbak Walidullah Islam Jumbo. Seperti itu. Ya masih alang-alang agak 2 meter lah. Setelah itu ya saya tinggal yang bisa. Ya. Kalau untuk makam Sentono sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan pembangunannya masih dalam tahap pembangunan. Detailnya si Sentono itu harus begini-begini saya juga kurang tahu. Soalnya namanya abdi, dikatakan beliau itu abdinya Syekh Subakir makam sini. Itu setiap hari beliau ya juga di sini. Kalau mengatakan orangnya seperti itu. Jadi jarang di rumahnya. Kan waktu dulu itu pas pemugaran baru ada kejadian alam yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Sebenarnya sih soalnya setiap orang itu kan mengalami sendiri-sendiri. Jadi di situ tuh dulu masih zaman Belanda masih alas randu. Ceritanya zaman kerajaan dulu itu tempatnya tempat pertapaan di Sentono itu. Jadi buat pertapa untuk mengasingkan diri seperti itu. Makanya kan tempatnya dulu di tengah-tengah sawah tinggi. Kan dulu banyak artanya, jadi dulu di situ ada banyak arta, yang fosil peninggalan peradaban kayak sekarang canggih. Dulu ada artanya. Yono Recone sampai dijual sampai Solo sana. Anehnya orang yang jual pulang ke sini, patungnya udah di situ lagi, kembali lagi. Jadi keanehan seperti itu banyak. Kalau dulu pas waktu kita pemugaran setiap hari Selasa Kliwon. Kalau orang Jawa ngaren kan Anggoro Kasih itu banyak hewan yang kayak kucing, kayak banyak sih suara-suara hewan sampai seperti itu. Nggak ada, peninggalannya nggak ada. Ya cuma prasastinya orang-orang kan yang di makam satu itu kan kayak ada prasasti kan gitu. Ini kayak tulisan Pegonar Sangsakerta itu kan. Yaitu yang jadi fenomena sampai sekarang, jadi sampai apa ya peneliti dari luar datang sampai orang-orang museum kan meneliti itu tahun berapa kan makam yang timur sama yang barat dua itu orangnya udah berbeda gitu, bukan orang ibaratnya kalau yang di sebelah barat itu yang dua itu orangnya kearapan, kalau yang sini orangnya model orang ke Jawa. Jawa antara Jawa zaman dulu kan sebenarnya kan kayak agama Islam dulu kan udah ada sebelum Hindu Buddha ada, cuma kan Islamnya Islam ketauhidan hakikat, cuma percaya kan Islam kejawen lah karena. Nah itu yang sebelah timur yang makam satu seperti itu. Sedangkan agama Hindu kan peninggalan sejarah orang India. Seperti peninggalan Syekh Sentono, nggak ada. Cuma sebenarnya dulu itu banyak sih batu-batu kayak batu candi mungkin kan banyak. Cuma kan sama orang diambil kayak
untuk cerita ke Semang Suntono itu ya nggak begitu. Saya cuma 2 tahun di situ. Soalnya saya posisi sekarang kan waktu itu saya juga sudah ngerawat makam saya sebelah kiri. Nah, soalnya kan zaman dulu di sana belum ada yang ngerawat. Nah itu setelah angkat untuk di makamnya seorang alim, makamnya umumnya orang alim lama seperti itu, buat bijing sampai ada musola baru dicarikan yang bersih. Itu yang bersih orang terdahulu juga seorang yang ahli Quran juga. Pun cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita yang kami dengar, tempat ini bukan sekedar tanah peristirahatan, tetapi ruang yang menyimpan jejak perjalanan seorang ulama. Makam Syekh Sentono Dowo berdiri tenang di dalam bangunan yang sederhana. Keberadaannya memancarkan rasa hormat yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di tengah hamparan sawah yang luas, makam ini menghadirkan ketenangan khas pedesaan. Tidak jauh dari sini, sungai kecil mengalir perlahan, menambah suasana damai yang menyatu dengan kesederhanaan sekitar. Pengunjung datang silih berganti, suara tahlil dan doa yang dilantunkan menjadi bentuk penghormatan, sekaligus ungkapan cinta terhadap keteladanan yang beliau tinggalkan. Dan meski waktu terus berjalan, nama Syekh Sentono Dowo tetap hidup di hati masyarakat. Makam ini menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hadir melalui cerita, doa, dan nilai-nilai yang terus diwariskan.